Tadi kan kita sudah membahas apakah nasi uduk itu adalah pilihan yang tepat untuk sarapan. Anda juga pasti akan bertanya ke saya, Mbak Onggi, berapa banyak yang harus dimakan? Well, sepengetahuan saya, kebutuhan antara anak-anak dan orang dewasa sudah pasti berbeda. Orang dewasa sendiri antara laki-laki dan perempuan juga pasti berbeda. Tapi lebih baik kita tanya ahlinya ya, apa jawabannya? Takarannya jelas berbeda antara anak kecil dan orang dewasa. Nah, jenisnya sama, baik orang dewasa maupun anak-anak pagi hari itu harus mendapatkan makanan sumber karbohidratnya, harus dapat proteinnya, vitamin mineralnya, tapi porsi anak kecil tentu lebih kecil dibandingkan porsi orang dewasa. Dan satu lagi, karena anak kecil sedang pertumbuhan, maka kita konsen sekali pemenuhan sumber protein pada saat sarapannya itu. Sementara orang dewasa tidak lagi bertumbuh, dia hanya butuh kelangsungan energi, maka protein bukan lagi menjadi prioritas yang besar yang diberikan pada pagi hari. Nah, teman-teman Wonderfood, coba dicatat ya apa yang sudah disampaikan oleh ahli gizi tadi. Itu sangat penting banget. Nah, buat kalian yang mungkin sudah bosan dengan menu nasi sebagai menu sarapan kalian, kalian bisa mencoba beberapa menu yang bisa menjadi alternatif nih. Terima kasih. Nah, alternatif salah satunya nih, pancake. Bisa dengan ice cream atau juga bisa dengan sausnya. Cara membuat pancake sama mudahnya dengan membuat salad. Tapi untuk membuat pancake tentunya kita harus membuat adonan terlebih dahulu. Jika ingin membuatnya, gunakan putih telur saja karena putih telur berfungsi sebagai penyedia protein untuk tubuh. Yang kedua adalah sandwich. Makanan ini memang cukup praktis untuk dijadikan sarapan. Selain itu, sandwich juga dibilang sehat karena terdiri dari bahan-bahan yang baik seperti roti, daun selada, bawang bombay, telur, tomat, dan juga keju. Omelet. Yang suka makan telur bisa nih kamu jadikan untuk menu sarapan. Karena makanan berbahan dasar telur mengandung protein yang akan membuat gula darah kita stabil sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Tapi ada beberapa ahli gizi yang menyarankan supaya omelet dibuat dengan putih telur saja. Tetapi kembali lagi kepada selera kamu. Selanjutnya ada sereal. Sarapan ini pasti kamu sering menemuinya di supermarket. Penyajiannya yang mudah dan gizi yang cukup lengkap membuat sereal menjadi salah satu menu sarapan favorit keluarga. Kalau biasanya kamu menyampurkan sereal dengan susu, coba deh bereksperimen dengan menggantikan yogurt dan juga beberapa potongan buah-buahan segar. Makanan alternatif untuk sarapan berikutnya ada salad buah. Menu yang satu ini bisa kamu buat sekaligus dalam bentuk besar. Kemudian disimpan di kulkas untuk sarapan berikutnya. Menyajikan salad buah juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena kamu cuma perlu mencampurkan potongan buah favorit dengan yogurt, susu, atau madu. Kalau ditanya soal gizi, menu ini pasti banyak kandungan gizinya. Karena vitamin dalam buah-buahan pasti sangat menyehatkan, bukan? Nah, gimana teman-teman dengan 5 rekomendasi menu selain nasi yang sudah saya bagikan tadi? Terlepas dari berapa banyak yang kalian makan, sebenarnya harus kalian perhatikan adalah porsinya. Jangan terlalu banyak juga. Dan jangan juga terlalu sedikit. Ya, kalian tahulah kebutuhannya seperti apa. Hari ini kita seru banget ya. Kita sudah bahas tentang sarapan favorit orang Indonesia. Ada nasi uduk dan juga ada 5 rekomendasi menu yang sudah saya sampaikan sebagai pengganti nasi. Nah, ada informasi unik nih, menu sarapan orang Inggris dan Australia. Isinya ada telur, tomat, kacang panggang, dan juga sosis. Selain menu unik yang suka dijadikan sarapan oleh orang Inggris dan Australia, ada juga beberapa menu sarapan unik lainnya di berbagai negara. Ini dia. Pertama, kita terbang ke negara Meksiko. Warga Meksiko memiliki kebiasaan sarapan dengan menu huitlacoche. Kalau menurut saya, makanan ini terlihat nggak lazim buat dimakan. Soalnya sekilas, huitlacoche seperti makanan busuk. Memang sih makanan ini pada dasarnya jagung yang gagal panen karena terkena jamur Ustilagomaides. Warnanya abu-abu kehitaman seperti jagung yang sudah busuk. Tapi jagung ini ternyata tidak membahayakan kesehatan. Biasanya huitlacoche ini dijadikan bahan isian untuk taco dan tamale. Atau juga dijadikan campuran omelet. Meski dicampurkan di dalam omelet, saya pribadi agak ragu ya untuk memakannya. Sarapan unik lainnya datang dari negara Rusia.
Kamu yang pernah berlibur ke Rusia pasti pernah menemukan makanan yang satu ini. Namanya sirenki. Makanan ini bisa juga ditemui di Belarusia, Lituania, Polandia, dan juga Ukraina. Kalau bentuk sih, sirenki mirip dengan pancake, tapi ukurannya lebih kecil. Selain ukurannya yang berbeda dengan pancake, pembuatannya juga berbeda. Karena sirenki ini ditambahkan quark, sejenis keju yang terbuat dari susu asam. Pembuatannya juga dengan cara digoreng. Bagian luarnya terasa garing, sedangkan dalamnya lembut. Kalau sarapan ini sepertinya enak nih. Selanjutnya ada sarapan unik dari Vietnam. Karena masih serumpun dengan Indonesia, menu sarapan yang satu ini mungkin pernah kalian dengar. Namanya pho. Makanan ini adalah sup mie khas Vietnam yang terbuat dari bihun yang disiram dengan kuah bening yang seger banget. Kuahnya ada yang dari kaldu sapi atau ayam yang dibumbui basil dan jeruk nipis. Lumayan nih buat bikin melek untuk sarapan pagi-pagi. Sarapan terakhir yang akan saya bahas adalah sarapan dari Cina. Sarapan dari negara ini terbilang sederhana dan sangat khas. Makanan ini terbuat dari bubur nasi biasa yang ditaburi potongan lauk, mirip banget sama bubur ayam dari Indonesia. Tapi sarapan dari Cina ini bedanya adalah toppingnya diberi telur 1000 tahun. Telur 1000 tahun, pasti kamu belum pernah dengar kan? Sama, saya juga. Katanya telur ini adalah makanan khas Tionghoa yang terbuat dari telur ayam atau bebek yang diasinkan dalam campuran tanah liat, abu, garam, kapur, dan sekam padi selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kalau sudah matang, telur ini akan berubah warna coklat transparan dan kuningnya berubah hitam seperti telur busuk. Baunya seperti amonia atau belerang. Ada yang mau mencoba nggak ya?